Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Jamal Zahri dari kelas 10 Kimia Analisis. Saya di sini ingin menjelaskan tentang ikatan kimia. Ikatan kimia itu ada 8, yaitu yang pertama ikatan ion. Ikatan ion terbentuk antara logam dan logam melalui transfer elektron. Logam itu sama dengan melepaskan elektron menjadi kation plus. Dan logam itu sama dengan menangkap elektron menjadi anion minus. Terikat oleh gaya elektrostatik antara ion positif dan negatif. Ciri-ciri senyawa ion itu ada titik leleh dan didih tinggi. Ada juga larut dalam air, ada juga menghantarkan listrik saat larut atau leleh. Contoh itu seperti NaCl dan KBr. Nah, yang kedua itu ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terbentuk antara dua non-logam melalui pembagian elektron atau share elektron. Jenisnya itu ada kovalen tunggal satu pasang elektron, yaitu H minus H. Ada juga kovalen rangkap 2 atau 3 pasang elektron, yaitu O min O sama dengan O, N sama dengan N. Ciri-cirinya itu titik leleh dan didihnya rendah, tidak mengantarkan listrik kecuali asam atau basa terionisasi. Contohnya itu ada H2O, CO2, dan CH4. Nah, yang ketiga itu ada struktur Lewis. Struktur Lewis itu representasi elektron valensi suatu atom atau molekul menggunakan titik plus atau elektron tunggal dan garis minus untuk ikatan. Tujuannya itu apa? Menunjukkan bagaimana atom berbagi atau mentransfer elektron. Contohnya itu ada H2O. O dengan 2 titik pasangan elektron bebas plus 2 ikatan tunggal dengan H. CO2 itu C membentuk 2 ikatan rangkap dengan O. Yang keempat itu ada bentuk molekul ditentukan oleh teori Weissenberg atau bisa disebut juga valence cell electron pair repulsion. Ada juga beberapa bentuk umumnya, yaitu yang pertama linear atau sama dengan CO2. Ada juga yang kedua tetahedral, itu sama dengan CH4. Ada juga yang ketiga trigonal planar yang sama dengan BF3. Ada juga yang keempat band atau bisa disebut V-shape sama dengan itu H2O. Yang kelima, yang terakhir ada trigonal bipiramidal yang sama dengan PCl5. Yang kelima itu kita ada polaran ikatan. Polaran ikatan itu bergantung pada perbedaan elektronegativitas antara atom. Ada delta N 0,5 sama dengan ikatan polar misalnya HCl. Ada juga delta N 0,5 ikatan nonpolar misalnya H2 atau Cl2. Molekul polar sama dengan memiliki momen dipol larut dalam pelarut, polar, atau air. Molekul nonpolar itu larut dalam pelarut nonpolar yaitu CCl4. Yang keenam itu ada ikatan kovalen, koordinasi atau bisa disebut dative bond. Salah satu atom menyediakan pasangan elektron penuh untuk membentuk ikatan. Contohnya itu NH4 sama dengan N menyumbang pasangan elektron untuk H. Digambarkan dengan panah dari donor ke akseptor sering ditemukan pada kompleks logam dan ion poliatomik. Yang ketujuh ada ikatan logam terbentuk antar atom logam dengan elektron valensi yang delokalisasi atau elektron bebas bergerak. Di sini juga ada karakteristik yang menghantarkan listrik dan panas dapat ditempuh
dapat ditempa dan ditarik menjadi kawat, atau bisa maleabel dan duktil, menghidap atau metalik luster. Contohnya seperti Fe, Cu, dan Al. Yang ke-8 itu, yang terakhir, ada gaya antar molekul intermolecular forces. Gaya tarik lemah antar molekul atau menentukan titik leleh, didih, viskositas kelarutan. Jenisnya itu ada 3, yaitu yang pertama gaya Van der Waals atau London dispersion sama dengan semua molekul lemah. Yang kedua itu gaya dipol sama dengan molekul polar. Yang ketiga itu ada ikatan hidrogen, yaitu bisa disebut H-band sama dengan H terikat dengan E, O, F, yang berarti sangat kuat. Contohnya itu ada H2O sama dengan H-band dan titik didih tinggi. Ada juga L2 London, titik didihnya rendah. Sekian dari saya penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.